Pagi hari ini Tuhan, hamba-hambamu boleh datang di hadirat-Mu. Selain boleh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pengajaran tentang baptisan anak-anak. Walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Kebaktian permandian untuk cucu kami, yaitu orang tua dari cucu ini menunjuk opa mami dengan opa papi dengan oma mami untuk menjadi papa Aninya dengan mama Aninya. Jadi ikutilah teman-teman kebaktian sebentar yang akan dimulai. Kita akan kebaktian jam 7 pagi. Ini kita berada di Dusun Lalau, Desa Lakamola, yaitu di Kecamatan Rote Timur. Ini nama putri, ini pangkat cucu juga, ini nama putra dari Pulau Semau ini. Yang di sana adalah Nona Mila. Tak lupa yang mengambil gambar yaitu adik bungsu. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba-hambamu boleh datang di hadirat-Mu. Selain boleh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan yang luar biasa dalam kita. Sehingga dari malam pertiduran kami Tuhan membangunkan kami semua dalam keadaan selamat di pagi hari. Dan atas tuntunan Tuhan pula lah membawa kami kembali ada dalam kamar-Mu yang suci ini Tuhan. Untuk kami mulai kebaktian ini yang ada. Karena itu Bapa di surga, sebelum kami mulai semuanya kami mohon campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pelayanan baptisan kudus hari ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini benar-benar membawa hikmat dan keramaian dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu, orang tua, bersama dengan anak-anak yang belum hadir, maupun yang tidak hadir, Tuhan Yesus memberkati mereka. Istimewa Bapak pelayan yang telah menyiapkan diri untuk memimpin kebaktian akan pelayanan besar ini. Kami taruh semua pelayanan ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Boleh cari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 1, 2, 3.
Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Immanuel, puji Tuhan, di Minggu pagi hari ini ada baptisan kudus oleh keempat anak cucu terkasih kita. Untuk itu, yang memimpin kebaktian pagi hari ini Bapak Pendeta Jamres Johannes Ur, Sarjana Teologi. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan Yesus di dalam KJ 242 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. KJ 242 ayat pertama dan ayat yang kedua.
Kita siapkan dan nyanyikan setelah kita mengatur kita hadapan Allah. Marilah kita merelakan diri di hadapan Allah dan mengatur segala dosa kita kepadanya di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Ibu Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 3 kita nyanyikan untuk memuji Tuhan. Tentang penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa, menyaksikan dan memetraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, memateraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan Roh Kudus, memateraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri
mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang keempat. Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang keempat, kita nyanyikan untuk memuji Tuhan. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Penyanyi Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan untuk jemaat. Kidung Jemaat nomor 308 ayat 1 2 kita nyanyikan untuk memuji Tuhan. Tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah telah berfirman kepada Abraham bapa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangan di atas mereka serta memberkati mereka. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya
Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Karena itu kepada petugas yang bersedia dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, seraya menaikkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Di rumah-Mu yang kudus saat ini, kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, sebelum kami mengawali semuanya, kami mohon urapan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami semua, menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa kami. Mengampuni salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saya sendiri tanpa saya pakai pengeras suara atau mic, tapi suara saya lebih besar. Mama saya coba tahun ini belajar panen gaya orang Lote. Ternyata saya tidak sanggup, pinggang saya amblas. Jadi kalau saya yang rasa kesakitan dan suara saya kecil itu saya kira wajar ya. Tapi kalau bapak mama yang sehat-sehat, ada yang tadi pagi sempat belum minum kok. Semua minum makanan. Kita ulang aja, saya harap kita dengan sukacita, dengan hati yang damai, dengan terus ikhlas kita ada dalam hadirat Tuhan pagi ini. Shalom. Emmanuel. Shalom. Siapa yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya, angkat tangan. Apakah di antara Bapak Mama dan saya tidak pernah merasa takut? Atau hampir semua kita merasa takut? Semua pernah merasa takut? Suara tidak ada. Saya ulang. Bapak Mama, apakah Bapak Mama pernah merasa takut dalam hidup ini atau sama sekali tidak pernah merasa takut dalam hidup? Pernah merasa takut. Kira-kira Bapak Mama pernah rasa takut itu soal apa? Yang Bapak Mama takut itu.
atau takut tidak dapat uang BLT, BST. Ada satu program pemerintah sekarang yang itu dilakukan oleh TNI. Nanti mungkin habis lebaran ada tahap kedua, itu saya tidak tahu dia bernama apa. Semua orang diberi foto-foto saja di kios-kios apalah begitu. Tapi tidak dapat itu bantuan. Bapak mama rasa takut itu manusiawi. Tapi janganlah rasa takut itu melebihi rasa takut kepada Tuhan. Yang perlu diprioritaskan adalah rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu lebih baik daripada rasa ketakutan yang berlebihan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan berarti rasa takut itu tidak perlu ada dalam diri kita. Bapak mama yang dikasih bacaan kita ini, murid-murid takut orang-orang Yahudi sehingga mereka duduk di dalam rumah tutup pintu rapat-rapat. Kenapa mereka takut Bapak mama? 3 tahun bersama dengan guru mereka dalam pengajarannya, mujizat-mujizat yang dikerjakan dan juga janji-janji yang telah dijanjikan oleh Kristus bagi murid-murid dan orang-orang yang mendengar khotbah dan pelayanannya. Lebih khusus para murid 3 tahun bersama Yesus, mereka ketakutan karena harus berujung kematian. Membuat mereka takut seolah-olah janji dan jaminan yang dijanjikan Kristus itu palsu. Maka mereka takut dan berkumpul duduk di satu rumah. Saya tadi malam membayangkan, saya bilang ini dong rasa takut bukan main-main. Karena hanya 11 orang saja, Yudas sudah mati mendahului. Mereka hanya 11 orang tambah dengan mama-mama, Maria-Maria yang lain, tapi itu hanya dalam bacaan itu hanya murid-murid 11 orang itu sendiri. Belum takut bukan main-main Bapak. Dalam rasa ketakutan itu tiba-tiba orang tidak tahu pintu juga, angin juga tidak berbunyi. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka. Guru yang mereka sama-sama dan bagi mereka telah hilang karena kematian, berjumpa dengan mereka di ruangan yang terkunci. Bapak itu kalau seandainya kita bangun lari atau kita duduk, bangun lari ya, bangun lari. Bacaan kita dia bilang begini: ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Kehadiran Kristus memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera sebelum itu mereka takut. Karena Bapak Mama, bagi saya seolah-olah ini suatu ketakutan yang bukan main-main. Tapi Allah menjumpai mereka dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Salam sejahtera itu untuk apa Bapak Mama? Menguatkan iman mereka, menguatkan rasa takut mereka. Maka ayat yang ke-20 dia bilang begini, dan saya sudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Kenapa dia kasih tunjuk Bapak Mama? Itu menunjukkan bahwa yang sekarang berdiri di depan kamu dan memberi ucapan damai sejahtera itu yang ada tergantung di kayu salib. Sekarang dia yang tergantung di kayu salib itu berdiri di depan dan memberi kehidupan kepadamu, memberi kekuatan, memberi semangat baru. Rasa takut itu tidak terjadi dengan rasa sukacita yang besar. Bapak Mama, ini menunjukkan kepada kita setiap rasa takut, setiap kekhawatiran dalam kehidupan, jika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berjumpa dengan kita, maka semuanya itu akan selesai. Karena itu rasa takut, rasa ketakutan yang Bapak Mama miliki, bawa itu kepada Tuhan. Bukan murid-murid yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencari dan menjumpai mereka. Kristus mencari mereka untuk meneguhkan iman mereka, menguatkan, memberi kekuatan bahwa tidak boleh takut. Ini saya, bukti bahwa saya yang bangkit ini. Lihat ini sampai bekas paku, lihat sapu lampu yang ditusuk, itu sebagai bukti. Bapak Mama, lebih daripada itu juga, para murid bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Jadi tadinya rasa takut itu
sukacita seketika karena Kristus berjumpa dengan mereka. Hal menarik di sini adalah Bapak Mama, Yesus tidak hanya sebatas di situ. Dia bilang, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kami. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera yang tadi mereka terima, Yesus juga mengajarkan setelah mereka sudah sukacita, senang, tidak takut lagi. Yesus mengajarkan mereka untuk membagi damai sejahtera itu melalui pengutusan yang dikerjakan Yesus kepada murid. Jadi kita juga Bapak Mama, orang yang mengaku sebagai murid Kristus, maka perlu membagikan damai sejahtera. Kalau Kristus bangkit dari mati dan hidup untuk menghidupkan kita, maka dalam persekutuan kita dalam gereja, mesti kita saling menghidupkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Tapi kalau kita hidup saling bermusuh satu dengan yang lain, saling menggigit, saling menjatuhkan, maka itu bukan ciri-ciri murid Kristus. Ciri-ciri murid Kristus yang menerima berita sukacita dari kebangkitan, membagikan damai sejahtera itu. Kata-kata Yesus sangat menarik ya. Sama seperti Bapa mengutus kamu. Maaf, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kristus mengutus murid-murid ini ada kerjasama yang luar biasa. Nah karena itu dalam persekutuan kita, sikap bekerja sama itu penting. Tidak jalan sendiri-sendiri, semua jalan bersama-sama untuk melaksanakan misi Allah, yaitu membagi salur Allah bagi seluruh umat manusia. Bapak Mama, hari ini kita akan membaptiskan 4 orang anak. Anak-anak ini belum mengerti apa-apa. Bapak Mama dan para saksi akan mendidik mereka, mengajar, membentuk karakter mereka tentang salur Allah, agar kelak nanti anak-anak Adiaksa, Skolastika, Stefanus dan Eliezer, kelas mereka remaja dan bertumbuh menjadi dewasa, mereka bertumbuh dalam pengenalan aku akan Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Kristus selalu menjumpai kita. Sudahkah kita bersedia membuka hati kita untuk Kristus berjumpa dengan kita? Kristus berbicara dengan kita, memberikan damai itu bagi kita. Jangan sampai kita menutup pintu hati bagi Kristus untuk mau berbicara dengan kita. Bapak Mama yang diberkati, akhir-akhir ini banyak penderitaan yang sementara merajalela. Dalam pengalaman pelayanan saya terbukti bahwa orang ketika mengalami tantangan hidup baru mengenal Tuhan. Ada sekitar 20-an orang dalam catatan harian pelayanan saya itu membatasi diri tidak gereja itu sampai bertahun-tahun. Ada satu yang beberapa waktu yang lalu itu 7 tahun lebih, ada yang 8 tahun. Kasihan Bapak. Ini kita mau hidup seperti apa kalau kayak kita seperti ini? Janganlah kita membatasi diri kita dengan Tuhan. Kristus yang bangkit memberi kehidupan kepada kita. Kehidupan itu mesti dibuktikan dengan sikap dan perilaku hidup dimanapun kita berada. Salah satunya kita memenuhi hukum ketiga dari Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kalau kita hanya urus piara hewan sampai lupa Tuhan, sakit baru datang, maka bapak tua yang datang saya bilang, bapak ingin mencoba yang besar, sapi yang besar, bapak pukul, bapak kaki, bisa saja disembuh. Orang yang bapak tidak pergi, ini saya mau doa kasih. Karena itu Bapak Mama, melalui anak-anak 4 orang yang akan dibaptiskan hari ini, mereka masih kecil, Bapak Mama perlu mendidik mereka sedemikian rupa supaya mereka besar, jangan mereka anggap gereja ini sebuah wadah apa yang perlu dijauhi itu. Tapi mendidik mereka masih kecil untuk pengenalan takut akan Tuhan itu sangat penting. Mereka akan meniru orang tua. Bapak Mama
saksi atau Bapak Mama Ani yang akan membimbing dan membentuk iman pertumbuhan mereka nantinya. Ya. Sekarang kalau kau datang berkunjung entah di bulan Desember atau di hari-hari sukacita yang lain, nanti orang tua bilang begini, kau ada ini terlalu pintar. Ada pintar ikan bagaimana? Nanti dia menyanyi. Kau ada pintar nanti dia menyanyi. Ada pulau yang biasa ada menyanyi supaya kau dengar nanti kau kasih pula-pula. Ini anak kecil dia mulai berdiri baik-baik dia mulai menyanyi. Angin datang kasih kabar. Angin datang kasih kabar, angin datang mau view. Rumah-rumah saya terbang. Nanti kita pulang di RT bencana alam. Tak punya foto papi 2-3 bulan tidak datang. Ibu RT, Bapak dusun. Pasti suka lama di arah kau. Kau begini lama ini bantuan tidak tahu datang-datang. Membanggakan anak dengan lagu-lagu yang tidak ada hubungannya dengan iman pertumbuhan anak-anak. Sekarang anak-anak kecil di Bapak Mama, kalau mau lupa kumpul di situ dong duduk di kadang-kadang saya jalan saya ngajak datang sekarang. Saya mau dengar dong dia nyanyi ini. Itu ada satu lagu bisa suruh pada penjuru itu. Wow, itu dong menyanyi luar kepala. Tapi coba suruh menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Hanya yang rajin sekolah minggu yang tahu. Yang lain itu tidak ada. Kemarin mereka lomba lintas alam. Saya hanya sekali sama-sama dengan mereka saya bilang coba kita nyanyi rame-rame. Itu lagu yang diangkat hanya paling kurang 11 bahkan 12 anak yang nyanyi. Selebihnya itu semoga lah. Ini tentang iman anak. Seperti ini Bapak Mama akan mempengaruhi perkembangan karakter dia ke depan. Yang salah siapa? Orang tua tidak mendidik sebagai guru agama di rumah secara tepat. Apalagi mama tua bangun pagi-pagi langsung cari sirih makan punya banyak-banyak. Bapak tua bangun pagi-pagi langsung ambil rokok duduk kita. Kasih dia asap tuh. Tidak ada anak-anak istri berdoa pagi atau malam tidur berdoa. Nanti tarik rokok asap panjang-panjang nanti tarik gas motor bagus-bagus sekarang aspal sana dulu baru nanti bilang aduh nanti sudah bersakit baru ini rumah sakit pakai video dulu baru ini nah ini usulai kenapa? Itu semua beda. Karena itu Bapak beda bacaan hari ini mari kita terus menyaksikan merasai bahwa dan menciptakan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini mewarnai hidup ini, menjiwai kehidupan apalagi anak-anak yang istilah orang bilang apa? Kalau orang yang suka siram bunga, kerja bunga atau bentuk sesuatu orang bilang masih kecil ini yang kita bentuk nanti tidak ikut. Tapi kalau sudah besar baru bentuk nanti dia patah Kalau begitu Adiaksa, Skolastika, Stefanus, Eliasir mereka masih kecil-kecil nanti sudah ada remaja ini belum baik-baik. Ajar orang datang di sekolah minggu supaya mendapat materi. Mama beberapa waktu yang lalu saya tanya pertanyaan di sekolah minggu ini. Yang anggota sini yang orang tua semua tidak tahu. Kemarin kita cermat di sini bahkan nama kata-kata sendiri di dalam rumah istri saja Pak Mama tuh hampir-hampir tidak tahu nama. Tetapi yang lain apa luar kepala. Ini contoh-contoh kenyataan ini yang terjadi kemarin kita CCI. Ada yang sebut salah-salah. Seperti itu Pak Mama. Karena itu saya berharap coba kita membangun iman yang baik. Ya, mereka masih kecil ini membangun iman mereka yang baik. Kemarin dalam kekebalan saya bilang hati-hati memenuhi keinginan anak-anak, khususnya handphone. Baik juga, tapi ajar mereka menggunakan handphone itu dengan cara yang benar dan mengasihi anak-anak itu dengan cara yang benar pula. Mesti membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau tidak bahaya Pak Mama.
sekarang ini dia punya pergaulan ini berat. Ya, sekarang dia punya pergaulan berat. Kalau bapak mama tidak dekat dengan Tuhan, susah. Kehidupan masa kini, zaman teknologi sekarang, banyak orang yang salah menggunakan handphone. Maka handphone ini bisa kita jadikan untuk melakukan kejahatan. Nah, hal-hal ini kalau bapak mama tidak disiplin dengan baik, kemarin saya dalam pengibaran saya bilang, kalau bapak mama juga mengidap penyakit TBC, tidak bisa komputer, maka anak-anak akan gampang mendidik orang tua. Mereka akan simpan hal-hal yang kurang bagus di dalam, mereka pasang paspor, bermain bapak mama mau di otak nanti kalau tidak tahu ini mana, maka akan membiarkan anak-anak kepada kehancuran. Bapak mama akhir-akhir ini banyak hal-hal yang kurang bagus terjadi di wilayah pelayanan di Timur dan secara umum di desa Lakamola. Sikap-sikap perbuatan amoral yang melanggar hukum Allah secara terang-terangan terjadi dan itu orang tidak malu-malu, Bapak. Nah, ini pola didik anak-anak punya iman semasa kecil bertumbuh menjadi remaja dan dewasa sangat penting. Kalau bapak mama juga sudah pemalas gereja, kita ISG bilang orang tua makan buah, anak-anak yang gigi-gigi. Nah, itu berarti orang tua yang buat, anak-anak yang tangguh. Kelak ke depan anak-anak pemalas gereja jangan marah karena orang tua malas gereja. Gereja, dia masuk gereja juga, tapi gereja sengsara, minggu sengsara, gereja Pasca, gereja Advent, gereja Natal, gereja tahun baru. Sekarang ada tambahan lagi menurut jemaat gereja Baptisa, gereja Peneguan Sidi, dan gereja pendekatan ini. Dan nanti di momen-momen itu baru dia masuk gereja. Selain dari itu jangan harap dia tidak bisa. Karena itu bapak mama yang dikasih Kristus, saya berharap bapak mama dan saya melalui salam sejahtera yang Yesus berikan kepada pun dan kita semua menjadi murid Kristus, kita terus berbagi damai itu dalam kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Vokal guru kasih karunia, saya persilakan untuk mempersembahkan pujiannya yang kedua untuk menulis. Tuhan
pujian yang telah dipersembahkan kepadanya